Ya one day gue main jadi tanker, terus udah gitu gue telat maju, terus dimarah-marahin lah. Terus satu orang, entah itu dia dapat wisdom dari mana, dia chat di kolom chat itu, gitu. Dia tahu. Ya maksudnya mungkin dia mau ngomong Nama lu apa? Mobile Legends for Christ. Ya iyalah. Mobile Legends for Christ. Steve, dari anak tawuran rental PS. Rental PS. Warnet. Oh, beda level ya? Beda. Warnet tuh rental PS ya? Warnet lebih murah, warnet. Oke, dari anak warnet berantem gitu. Ada momen tertentu nggak yang bikin lu jadi kayak, gue pengen ngejalanin hidup gue berbeda lah gitu. Oke. Sorry pertanyaan gini, pertanyaan pertama dulu. boleh. Lu lahir baru karena bokap nggak? Enggak. Nggak juga ya? Iya. Retret gereja? Bukan. Oh bukan juga. Wah ini lebih jauh Di lagi. gereja sendiri atau bukan? Bukan lewat retret sebenarnya. Oh, Oke. lewat hamba Tuhan gereja lain? Enggak juga. Jadi dia via siapa dong? Kok dicari kemungkinannya ya? Sudah lahir baru belum? Pertanyaannya. Plot twist-nya itu ya? Pemda terus. Sampai sekarang belum lahir baru ternyata. Ya, aduh. Biasanya multiple choice terus, bingung gua. Oke, sekarang essay kalau gitu. Selesai. Jadi kalau gua lahir baru itu dikarenakan suatu malam seperti biasa orang-orang yang tidak bisa tidur lalu mencari obat tidur yang paling manjur yaitu baca Alkitab. Oh. Iya, emang manjur sih. Manjur. Orang Sekarang normal udah gitu nggak ya? manjur. Iya. Sekarang udah nggak manjur. Iya, udah nggak manjur sekarang Tiap ya. kali baca kitab, ini kenapa ayatnya begini? Langsung Iya. Langsung buka Bible Haus, Box ya. buka Bible Wah. Box, langsung buka Langsung komentari kayak kenapa komentari. ayatnya ngomong begini. Ini gramatikalnya apa nih? Bentar nih. Menurut bentar. yang menurut yang Bahasa Ibraninya apa ya? Bahasa Ibraninya. Eksegesinya bikin nggak bisa tidur sekarang, kesel ah. Iya, betul. Nah, cuman memang pada malam itu ya itu udah nggak pernah baca Alkitab, dan itu yang paling tadi udah disebut juga sama Koel ya, apa namanya, sesuatu yang anak-anak hamba Tuhan yang ignorance dan lain-lain. Dan yang paling bermasalah adalah ketika mereka di satu sisi mereka ignorant, mereka pingin menampilkan dirinya begitu ya dengan cara kenakalannya dan lain-lain, tetapi in the same way mereka pelayanan di gereja. Dari kecil pelayanan. Karena Gitu. ya rutinitas aja. Karena udah terbiasa Betul. dari kecil. Betul. Gua kayaknya dari zaman masih di anak-anak udah jadi WL kayaknya. Karena anak-anak pendeta. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi ya itu sekali lagi itu dijalanin karena ya beban aja. Ya, bukan karena kesungguhan. Nah, jadi sampai di malam itu gue pikir-pikir kira-kira yang mana ya yang bakal bikin ngantuk. Bacalah gue kitab Imamat. Nah, itu pasti bikin ngantuk kan? Iya, Kan nggak ada ceritanya. Kalau cerita kan Nah. mungkin berimajinasi dan lain-lain. Iya. Bacalah kitab Imamat lah tentang persembahan lah dan lain-lain. Dan disitulah kemudian kalau orang bilang ya ada tadi ya dibilangin ada apa ya? Kairos. Ada kairos. Gitu Lu ya. lu Karena- buka imamatnya gimana? Gitu atau Enggak, gimana? sengaja dong. Udah tahu dong. Oh, udah tahu. Walaupun nakal, tapi gue tahu kira-kira mana nih yang membosankan. Oh. Gitu ya. Bacalah di sana dan tiba-tiba ada yang bicara dalam hati bahwa lu tahu nggak sih bahwa lu tuh seberdosa itu. Oke. Orang zaman dulu itu sangat sulit. Kalau sekarang kita tuh, apalagi gue di kayak ditegur gitu ya, jadi anak hamba Tuhan, lu punya akses yang luar biasa untuk bisa ada di gereja, dengerin pengajaran, bahkan masih kecil aja bisa ikut persekutuan kaum wanita, kaum pria, kaum lansia dan lain-lain, bisa masuk kemana aja, source-nya banyak, tapi Iya. lu nggak nemuin apa-apa. Gitu. Kalau lu hidup zaman dulu tuh di zaman perjanjian lama, lu ngelakuin satu hal aja korbannya banyak. Habis ya. Abis deh, banyak banget. Nah di situ jadi momen sih, walaupun itu trigger awal ya, trigger awal yang kemudian barulah cari mentor, dan itu sangat sulit banget. Jadi anak gembala untuk punya orang yang dengan sengaja datang kepada kita yang gue mau mentorin lu, nggak ada. Karena semua orang pasti berpikir ini anak pasti dimentorin sama bapaknya. Oh, lu jadi gitu dulu. Lu berpikir gitu. Zaman dulu kan tidak, konsep mentoring itu kan belum lama ya. Iya, Jadinya betul. tidak ada pada waktu Kakak tahun-tahun gitu. rohani, pembimbing rohani. Geli. Geli. Ada sih kakak rohani, tapi ya ada yang mereka mentorin, but
Tidak seperti mentoring sekarang lah. Ya, Maksudnya kayak, Udah berkembang ya sekarang ya? ya, sekarang berkembang atau menyusut ya? Ya, berkembang. Lebih berkembang. Iya, cuman intinya adalah gitu. Kita tuh selalu dirasa, lu pasti udah udah inilah. sama bapak lu lah. Bapak lu kan di rumah pasti banyak khotbah lah, banyak ini. Sehingga nggak ada orang lagi yang deketin yang pernah nanya, apa sih yang lu rasain? Iya. Nggak ada kan. iya. Gitu. Dan kayaknya di setiap kali pertemuan, semua orang boleh curhat kecuali kita kan. Gitu ya. Kayaknya gitu ya. Betul ya. Dan selalu kan kalau udah di ujung pasti anak pendeta yang berdoa kan. Dan kita nggak pernah ada yang doain, ada yang tanya kita apa sih yang yang lu rasa, apa sih yang perlu gua bantu, apa yang perlu gua doain. Itu kan hampir tidak pernah terjadi dalam perjalanan hidup gua ya. Cuman malam itu jadi sebuah touch lah ya. Dan kemudian di situ barulah ada banyak breakthrough. Walaupun gue bilang pada saat itu terjadi di gua kelas 3 SMA itu, jadi umur 18-an, nggak langsung merubah tiba-tiba gue pengen jadi pendeta, tetap nggak mau. Iya. Tetap nggak mau dan coba untuk kesana kemari dan lain-lain. Gue baru jadi bener-bener yakin dengan calling gue itu 6 tahun terakhir inilah. 6 tahun terakhir. Ya, 6 tahun terakhir ini. Baru akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya dan lain-lain. Dan gue selalu ngomong sama Tuhan gini, Tuhan kalaupun lu benar-benar panggil gue nggak mau seperti dalam tanda kutip kesan orang-orang hamba Tuhan yang lain. Yang sepertinya ditutupin jalannya semua, nggak ada pilihan lagi, harus jadi hamba Tuhan. Gue nggak mau kayak gitu. Gue mau, gue pilih sendiri untuk masuk ke sana. Jadi gue nggak mau bener-bener kayaknya lu terpuruk semua, mau nggak mau jadi pendeta, nggak mau, gue nggak mau. Iya. Sorry ya, tapi kan bokap kan udah nggak ada ya? Iya. Apakah itu jadi kayak momen juga untuk lo yang kayak, oh ya nih, papa udah nggak ada, kayaknya gue mulai berpikir untuk ambil tanggung jawab dulu ya, atau gimana? How does it affect your sebenarnya bokap kan meninggal 2 tahun. 2 tahun terakhir ya. Jadi ini udah sebelumnya. Udah sebelumnya. Ya? Betul. Jadi di 6 tahun yang lalu lah baru benar-benar berpikir untuk iya deh kayaknya memang ada calling, special calling gitu ya. Walaupun gua kuat banget dulu di awal itu special callingnya untuk generasi. Tapi nggak ada momen spesifik yang this is it gitu, nggak ya? Memang udah itu perjalanan aja ya? Betul. Itu lebih ke perjalanan yang sebenarnya sampai detik ini pun masih digumulin sebenarnya. Maksudnya di mana sih Tuhan? Maksudnya kan kita jadi full timer. Seharusnya semua orang Kristen jadi full timer kan? Ya karena kan seluruh kehidupan kita itu persembahan bagi Tuhan. Setuju. Cuman di bagian mana Tuhan mau panggil supaya gue jadi maksimal itu yang masih terus digumulin dalam perjalanan kehidupan gitu kan. Nah cuman ya itu momen itu lalu kemudian ada beberapa kali breakthrough lewat retret lah, lewat sharing lah, sehingga kemudian gua berpikir kalau di gereja gua nggak ada yang mau deketin dan lain-lain, berarti gua harus cari orang lain. Akhirnya lu cari sendiri. Cari sendiri gitu ya untuk bisa ngobrol dan lain-lain. Simple cuman pengen ditanya aja apa yang lo rasain sih, apa yang perlu didoain dan lain-lain, dan itu sangat membantu banget sih untuk tahap pemulihan lah, rawat jalan sampai hari ini gitu. Ya semuanya baik lagi, ada journey-nya masing-masing ya, dan ternyata walaupun udah beranjak dari anak-anak tapi ada struggling yang berbeda juga, bahwa kok gue anak pendeta tapi kayak mungkin bukan lonely ya, tapi lebih ke ya ada treatment tertentu yang kayaknya gue juga butuh gitu ya. Lebih terisolated mungkin ya. Isolated. Oke, kalau tadi ngomongin tentang pelayanan secara umum, tentang gereja, kita ini mau spesifik nih ngomongin tentang evangelism. Karena kita percaya evangelism itu bukan cuma satu kegiatan, bukan cuma satu event yang bulan penginjilan, kita bulan ini menginjil, bulan lainnya kita ada bulan-bulan lain. Bulan keluarga, bulan segala macam. Nah, kita kan bagiannya kan, bagaimana supaya evangelism itu emang jadi sesuatu yang memang secara daily kita lakuin lah, gitu. Metodenya bisa macam-macam, orang bisa macam-macam, caranya bisa pendekatan macam-macam, tapi itu adalah sesuatu yang emang daily lah, gitu ya. Nah, what do you think tentang evangelism, tentang penginjilan?
mungkin dari awal ya kita siapa tahu ya anak pendeta, jadi memang dari awal sudah dari orang tua masing-masing udah yang kamu suatu hari akan pergi kemana atau gimana gitu. Pernah Pergi nggak ke sih sekolah. Pergi ke sekolah. Dia pernah nggak sih atau nggak maksudnya di ini loh, nak, wis, cara papa untuk menginjili orang, ya hal-hal kayak gitu lah. Apakah ada? Kalau gue sama bokap enggak sih ya. Jadi karena bokap nggak terlalu memaksakan sebenarnya dari awal. Jadi sebenarnya bokap gue termasuk yang fair sih sebenarnya. Walaupun kemudian lingkungan yang punya peran lebih penting untuk membentuk gue kemudian jadi anak yang rebel. Gitu ya. Oh, oke. Nah, cuman betul sih kenapa evangelism itu penting. Gue yakin sih sebenarnya setiap orang Kristen yang menaruh Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka harusnya pasti akan selalu berpikir tentang misi sih. Ketika misi itu nggak terpikirkan, gue meragukan apakah benar-benar Ada Kristus. Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita atau enggak. Karena kalau apapun yang berbicara tentang Kristus pasti kita akan berbicara tentang kegairahan untuk menceritakan itu kepada orang lain kan. Iya. Betul. Oke. Wow. Lu gimana? Ya prinsipnya gini aja sih. Jadi kemarin itu, nah gue bakal jawab dengan ini. Kemarin gue udah ajak makan terong raos di Pandanwangi. Nanti di tag nih Itu enak banget. Gua tag Pandan Wangi Gue ya. merasa itu enak banget. Setiap kali gue makan itu gue merasa kayak ini ada I have a good feeling. Gue merasakan perasaan yang bahagia, perasaan yang menyenangkan. Gue share ke orang-orang. Kenapa? Karena gue merasa this is a good news, this is a good food. Yap. Iya. Ya. Kita akan share apa yang kita anggap good. Nah, kalau misalnya gospel untuk good news, ya kita nggak bisa enggak, kita pasti akan share. Kalau kita merasa itu good news. But the problem is, apakah kita merasa itu good news apa enggak? That's the point. Iya, Itu sih. Kadang-kadang kita ngerti bahwa itu sesuatu yang perlu untuk kita lakuin atau bahkan harus kita lakuin karena itu amanat agung, tapi kita sendiri kayak masih nggak yakin ya. Sebenarnya apa yang harus kita ceritain Is gitu that ya? a good news or not? Jadi prinsipnya sebenarnya bukan harus apa tidak, tapi sebenarnya kamu tahu itu good news apa enggak. Karena sebagai that's good. seorang yang tukang makan ya, Ya. setiap kali saya ketemu makanan yang enak banget, Yeah. I will share this good news to everyone. Betul, Maksudnya Aha. bahwa ini enak banget, sampai integritas saya tuh terjaga sih ketika makan gitu kan. Integritas proof ya. Approve. Kita bilang kalau Pastor Ellen ngomong itu pasti enak gitu. Oke. Temen gue jadi percaya semua. Weh. Because I have faith in that good news. Tapi maksudnya kalau setiap kali saya ngeberitain Injil, kadang isunya kita harus nanya diri kita, is that a good news for me? Enggak. Itu sih menurut saya sih perenungan berangkat dari situ dulu. Iya. Ya memang problem masih banyak. Maksudnya, tapi kan kita hidup di dunia. Iya ngerti. Maksudnya cuma berangkat dari situ dulu. Is that a good news? Karena people yang gini, kalau kita merasa ini good news, we will find a way untuk share. Betul. Tapi kalau kita tidak merasa ini good news, we will find a way to excuse untuk bilang ada ini Malah akan selalu kita ada. mungkin nggak akan Nggak berbicara berpikir tentang dan itu. kita akan kasih alasan aja bilang ya ini kan kita biar relevan aja gitu dan sebagainya. Kita akan kasih alasan bahwa kita nggak mau beritain, tapi sebenarnya kalau kita harus itu good news, nggak tahu gimana caranya pasti dikit-dikit muncul aja jadi mulut. Iya. Ya itu sih lebih ke situ sih. Berarti sebenarnya senatural itu ya. Senatural kita percaya ini something good dan kita pengen orang lain tahu. Ya. Tanpa kita berpikir Pastor kayaknya saya perlu belajar apologetika dulu. Saya perlu berat satu teologi dulu. Saya perlu ikut kursus pelatihan 3 bulan penginjilan. Belajar apologetika nggak salah sih. Berarti itu kita penasaran. Itu kayak kita suka makan sushi, kita go deeper. Ini sushinya gimana sih caranya? Cuma memang maksudnya isunya bukan cuma soal ngerti sushinya, tapi apakah merasa sushi itu kabar baik atau tidak maksudnya. Nah, dan aku selalu ngerasanya seperti gini sih bahwa ya lebih ke gue jadi lupa mau ngomong apa. Jadi lanjut aja pertanyaannya. Ya gitu sih. Oke. Balik lagi dari kesadaran. Oh iya satu lagi, sorry. Go ahead. Baru ingat. Karena yang gue pelajarin lagi nih, para murid memberitakan kebangkitan Kristus itu bukan sebuah suruhan. Nggak ada yang suruh mereka ngomong. Mereka suruhnya dibaptis kok. Suruhnya membaptis. Tapi menarik adalah mereka dengan lantang mereka bilang Yesus ini udah bangkit. Yesus ini bangkit. Seluruh pemberitaan mereka dimulai dari kebangkitan Yesus. Zaman dulu belum ada perjanjian baru, for information. Semua masih oral tradition. Dan
fakta bahwa mereka secara natural itu menunjukkan bahwa Iya bagi sih. mereka itu kabar yang sangat baik. Sangat Ya. baik. Ada jagoan yang mati bangkit. Kita nggak pernah ada loh yang mati bangkit sih, loh. iya. Dia ini keren loh. Amanat Agung itu setelahnya. Iya, jadi ini Iya. keren loh. Jadi walaupun gue takut-takut, tapi gue beritain kenapa. Lu mau nyiksa gue, ya terserah siksa. Kenapa? Bagi gue ini fakta. Lu mau mukul gue, tabok gue, bunuh gue, kenyataan ini fakta. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, Iya, gitu iya, maksudnya. Lu mau ngomong katanya ya Yesus ternyata bukan dia, ternyata bukan dia, ternyata yang dikubur tuh bukan dia, Yudas misalnya gitu, atau ternyata dia nggak bangkit, Mati suri, ya. mati suri apa? Gue nggak peduli. Gue lihat mata kepala gue sendiri. Iya. Dan fakta bahwa kekristenan pertama kali tumbuh di Yerusalem, di tempat di mana Yesus disalib, itu fakta yang mengerikan sebenarnya. Gimana mungkin kalau itu kebohongan? Nggak mungkin dia tumbuh. Iya, betul. That's right. Orang itu udah ibaratnya dianggap the great Iya, loss. dia gitu bilang ya. udah tuh bacot lah itu lah Iya. gitu lah. Tapi fakta bahwa dia tumbuh di tempat di mana disalib itu bukti bahwa orang ini serius nih, kuburnya beneran kosong dan tidak ada mayat yang ditemukan. Iya. Itu faktanya. Itu faktanya. Iya. Itu fakta. Kita nggak bisa ngomong, makanya gampang banget mereka percaya. Sesimpel itu. Iya, Betul, iya, betul, iya. betul, betul. Dari saya sih arahnya ke situ ya. That's Menarik. right, that's right. That's Ya right. berarti balik lagi dari kesadaran yang tadi kayak Stephen bilang, gimana kita pas dia nemuin di ngerenungin yang imamat itu, gimana kita tuh ternyata berdosa banget ya, buat kita dapetin pengampunan Tuhan, hatinya Tuhan tuh kita bener-bener dapet favor yang kasih karunia yang luar biasa ya, dan itu yang bikin kita, oh ya ini bener-bener good news nih buat kita, karena kita memang kita nggak mampu pakai kekuatan sendiri. That's right. Tapi awal pernah nggak sih kepikiran kayak yang, ya kayaknya yang normal mah udah lah ya. Kayak gua di keluarga pendeta, itu mah kerjaannya bokap gua yang penting tuh ya hidup, jangan bikin malu keluarga gitu, jangan sampai lupa doa gitu kan. Jadi normal-normal aja, lu lurus aja. Pernah nggak sih bikin gitu? Kayaknya, oh ya penginjilan apa segala macam mah bokap lah Itu ya. mah urusan bokap. Gue mah nggak perlu nginjil gitu. Ya mungkin di awal-awal ada ya pemikiran kayak gitu. Tapi tradisi lah, boundaries apapun itu pasti langsung terlewati kalau ada personal encounter ya terjadi sama kehidupan kita. Pasti itu semua akan runtuh sih. Iya. Gitu. Karena ya menurut pengalaman gua personal encounter itu bener-bener merubahkan semua cara pikir, mengubahkan, bahkan kita diberikan kegairahan yang baru gitu ya untuk bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda dan yang lain-lain, kegairahan yang apa ya, kayak semangat yang baru aja diberikan walaupun ya kita masih hidup di sini. Hidup di sini. Gue dari dulu sampai sekarang masih gamer, walaupun suka diomongin ya pendeta kok main game gitu ya. Tapi kepada kok nggak main game kita gila. nah iya betul. Cuma itu salah satu pendeta kita ya, betul. main game-nya gimana ya. Ya cuma kan suka diomongin ya, gitu ya. Oh main game sih, gitu ya. Dan itu menjadi cara sebenarnya. Iya. Dengan kehidupan yang masih sama, tetapi Betul. kegairahan yang berbeda, Yes. itu membuat kehidupan yang kayaknya boring sehari-hari itu malah jadi kita bisa banyak banget cabang untuk masuk memberitakan Kristus gitu. Kehidupan yang sama tapi kegairahannya yang beda. Iya. Ini mungkin bisa jadi tips karena kadang-kadang berpikirnya tuh yang gua harus mengubah hidup gua, cara gua berperilaku ya. Yang kadang-kadang orang berpikir kayak ini kayaknya fake gitu. Iya. Dan Iya. orang jadi kayak lebih susah Dibuat-buat. percaya, Betul. lebih susah untuk nempel gitu. Betul. Karena di Kisah Para Rasul itu waktu Roh Kudus turun, Pentakosta dan lain-lain, sebenarnya yang ditekenin itu bukan berbahasa lidah dan lain-lainnya, tetapi bagaimana mereka hidup bersama-sama, saling berbagi dan yang lain. Itu kan sebenarnya ciri utama orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi salah kalau misalkan orang personal encounter lalu menginsolasi diri. Gua kan kudus, gua kan beda sama lu. Nah, malah itu jadi salah menurut gua. Yeah. Orang yang dapat Miss the personal point. encounter betul. Harusnya mereka hidup di hidup mereka yang ada bersama dengan orang-orang yang sama, tetapi dengan kegairahan yang berbeda bisa melihat banyak kesempatan untuk kayaknya gue bisa masuk nih tentang Yesus nih. Ya, Sama kayak kita bercanda aja gitu kan. Masuk Pak Eko gitu kan. Iya. Ada ini nggak ada cerita-cerita yang mungkin dari sekian banyak lu pernah cerita tentang Yesus ke orang, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu. Maksudnya, ya kita nggak selamanya 100% hit the point gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang
ya si bapak udah kita ngomong apa segala macam, kayaknya nggak nyambung Nggak atau respon. gimana, atau mungkin malah yang benar-benar ekstrim yang sampai kita diusir lah atau gimana gitu kan. Ada hal seperti itu nggak yang pernah lu alamin yang mungkin berkesan sampai sekarang? Salah satu yang gue selalu ingat dan berkesan banget, karena gue sekali lagi gue kan pemain game ya, gamer ya. Gue main Mobile Legend. Oke. Wah, Dan- udah rank apa sekarang? Hah? Udah rank apa? Puji Tuhan masih di Epic. Oh, udah rank. Malah masih bisa mabar berarti. Oh, masih bisa mabar, masih bisa Sama tim mabar, ya. produksi semua. Iya, sama tim produksi. Sama ya main semua ya. Abis ini kita makan siang sambil mabar. Nah, waktu itu jadi ya biasa lah ya, kan Iya. orang main game terus udah gitu kalau lagi zong gitu ya dapetnya dapet timnya timnya. jelek dan lain-lain. Terus udah gitu mereka mulai chat-chat di situ kan. Sambil Iya. main tuh sambil chat kan ya. Terus ya Wah, itu bully-bully segala macam. ya one day gue main jadi tanker, terus udah gitu gue telat maju, terus dimarah-marahin lah. Terus satu orang, entah itu dia dapat wisdom dari mana, dia chat di kolom chat itu, gitu. Dia Gua tahu? nggak Ya maksudnya mungkin Enggak, dia mau ngomong nama lu apa? Mobile Legend for Christ. Ya iyalah. Mobile Legend for Christ. Kagak ada bener-bener Kagak ada ya? bawa-bawaan begitu, benderanya aja Indonesia gitu kan. Tapi dia ngomong kayak gitu. Dan entah kenapa gue pengen nanggepin itu orang gitu ya. Jadi gue chat lah di chat Mobile Legend itu. Jadi AFK, gue diem di base, gue tulisin gitu. Oh, Kenapa kalau gue Kristen? panas Bro?" nih, ceritanya ya panas. gitu. Tapi terus udah gitu gue jadi kayak penginjilan sih. Oke. Gitu ya. Emang kenapa salahnya jadi Kristen? Tuhan gue tuh mati dan bangkit dan udah gitu, gue langsung di ban 3 bulan, nggak bisa dibuka Mobile Legend ya. 3 bulan. Iya di ban dong, langsung sama servernya. Woi. Gitu. Cuman itu salah satu yang ini sih. Maksudnya itu sesuatu yang bener-bener unpredictable. Ya. Datang Heeh. dari awalnya cuman pengen so what, emang kenapa kalau gue Kristen gitu. Ah. Lalu kemudian end up gue malah jadi cerita tentang Yesus walaupun nggak banyak ya, gitu. iya. Dan kemudian berujung langsung di ban gitu ya, violence bla 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 gitu lah.